Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai pencatatan transaksi buku pembantu kartu piutang dan kartu utang pada perusahaan dagang. Oke, nah sebelumnya apa itu buku pembantu kartu piutang dan kartu utang? Buku pembantu kartu piutang berfungsi untuk mencatat perincian piutang perusahaan kepada langganannya masing-masing, atau kita sering sebut dengan debitur. Nah, lalu transaksi apa saja yang bisa masuk ke dalam buku pembantu kartu piutang? Yaitu transaksi yang berkaitan dengan piutang dagang. Misalnya transaksi penjualan barang secara kredit, lalu ada retur penjualan atas piutang dagang sebelumnya, lalu pelunasan piutang dagang. Nah, di dalam buku pembantu kartu piutang, kita bisa melihat tanggal berapa transaksi, misalnya transaksi penjualan secara kredit, lalu transaksi retur penjualan atas piutang dagang sebelumnya, dan transaksi pelunasan piutang dagang. Selain itu, bisa melihat nominal, lalu bisa melihat siapa saja debiturnya. Nah, selanjutnya yaitu buku pembantu kartu utang. Buku pembantu kartu utang berfungsi untuk mencatat perincian utang perusahaan kepada tiap-tiap kreditur. Nah, kalau di buku pembantu kartu utang, transaksi apa saja yang bisa masuk ke dalam buku pembantu kartu utang? Yaitu transaksi yang berkaitan dengan utang dagang. Misal, transaksi pembelian secara kredit, lalu transaksi retur pembelian atas transaksi utang dagang sebelumnya, dan juga transaksi pelunasan utang dagang. Nah, sama seperti buku pembantu kartu piutang, di buku pembantu kartu utang juga kita bisa melihat tanggal berapa pembayaran, tanggal berapa terjadi utang dagang, tanggal berapa terjadi retur pembelian atas utang dagang sebelumnya. Dan juga bisa melihat nominalnya berapa dan siapa saja krediturnya. Oke, kita lanjutkan ke dalam contoh soal dan cara pengerjaannya. Nah, untuk contoh soal ini, Ibu ambil dari soal sebelumnya atau soal pada pertemuan pencatatan jurnal khusus. Kenapa dengan soal yang sama? Supaya kalian lebih mengerti bahwa antara jurnal khusus dan buku pembantu itu merupakan lanjutannya. Jadi, kalau kalian mendapatkan soal ini dan kalian langsung mengerjakan jurnal khusus dan buku pembantu kartu piutang maupun kartu utang. Nah, sebelum mengerjakan, kita harus menganalisis apakah transaksi mana saja yang masuk ke dalam buku pembantu kartu piutang maupun kartu utang. Untuk transaksi tanggal 2 Agustus hingga 5 Agustus itu tidak termasuk ke dalam keduanya. Kenapa? Karena tidak ada transaksi yang termasuk utang dagang maupun piutang dagang. Nah, misalnya tanggal 5 Agustus. Di 5 Agustus ini dibeli barang dagangan secara tunai, artinya itu bukan utang dagang atau pembelian tunai, berarti tidak termasuk. Nah, untuk tanggal 7 Agustus, dibeli barang dagangan dari PT Indofood senilai 20 juta dengan syarat 2/5 N/14. Nah, berarti ini termasuk ke dalam utang dagang. Jika utang dagang berarti masuk ke dalam buku pembantu kartu utang. Nah, kita masuk ke dalam buku pembantu kartu utang. Di sini 2014 di bulan Agustus di tanggal 7. Oke, sebelumnya kita harus buat dulu buku pembantu kartu utang ini sesuai dengan PT-nya. Misalnya ini tadi PT Indofood, berarti ditulis PT Indofood. Nah, terus buku besarnya atau buku pembantu kartu utangnya. Lalu nanti akan ada PT Unilever, berarti ditulis PT Unilever. Jadi buku pembantu kartu utang ini harus sesuai jenis-jenisnya, maksudnya sesuai dengan PT-nya, gitu.
sesuai dengan krediturnya. Nah, lanjut tanggal 7 ini tadi terjadi pembelian. Kalau ref ini nanti bisa diisi dengan nomor faktur jika di dalam soalnya ada nomor faktur. Nah, selanjutnya tadi pembelian secara kredit berarti utang dagang. Utang dagang bertambah di sisi kredit. Nah, sebesar 20 juta. Nah, berarti saldonya juga di kredit. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, 8 Agustus dijual barang dagangan kepada toko laris senilai 7.950.000 dengan syarat 2/5 N/14. Dijual berarti penjualan secara kredit, artinya piutang dagang. Piutang dagang masuk ke dalam buku pembantu kartu piutang. Kita klik buku pembantu kartu piutang. Sama tadi toko laris, jadi di tahun 2014 Agustus di tanggal 8. Keterangannya penjualan. Nah, jika piutang dagang berarti terutama di sisi debit sebesar 7.950.000. Ininya juga saldonya di debit. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal di tanggal 9 Agustus. Diterima kembali barang dagangan dari toko laris 150.000 karena tidak sesuai dengan pesanan. Ini berarti retur penjualan. Nah, retur penjualan masuk ke dalam buku pembantu kartu piutang. Jika retur penjualan ini berasal dari piutang dagang. Kalau retur penjualan ini sebelumnya penjualan tunai, berarti itu tidak masuk ke dalam buku pembantu kartu piutang. Karena ini retur penjualan yang transaksi sebelumnya itu piutang dagang, berarti masuk ke dalam buku pembantu kartu piutang. Untuk tanggal 9 ya. Nah, di tanggal 9 Agustus di toko laris, di sini toko laris berarti retur tadi. Nah, jika ada retur berarti mengurangi piutang dagang, artinya di kredit. Kita masukkan ke dalam kredit sebesar 150.000. Nah, saldonya gimana? Saldonya berarti karena lebih besar debit, berarti nanti akhirnya akan didebit. Debit ini 7.950.000 dikurangi 150.000. Berarti hasilnya 7.800.000. Nah, begitu. Kita lanjut ke soal tanggal 10 Agustus. Di 10 Agustus ini ada transaksi dijual barang dagangan kepada toko maju senilai 12.500.000 dengan syarat 2/5 N/14. Nah, ini penjualan secara kredit, piutang dagang, tentu masuk ke dalam buku pembantu kartu piutang. Nah, tanggal 10 Agustus. Nah, kenapa pindah ke di buku pembantu kartu piutang yang berbeda? Karena sesuai dengan tokonya. Ini tadi toko laris, sekarang toko maju berarti di buku yang baru, di toko maju. Bulan Agustus 2014 Agustus di tanggal 10 penjualan di debit sebesar 12.500.000. Saldonya pun di debit 12.500.000. Seperti
seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan di transaksi tanggal 12 Agustus. Nah, di 12 Agustus ini dibayar utang kepada PT Indofood atas pembelian tanggal 7 Agustus yang lalu. Nah, berarti masuk ke dalam buku pembantu kartu utang karena untuk melunasi utang dagang di tanggal 7 Agustus. Kita masuk ke dalam buku pembantu kartu utang. Nah, Ibu sudah mencatat di sini di tanggal 12 Agustus bahwa terjadi pembayaran sebesar 20 juta sehingga mengurangi kredit, artinya debit dan kreditnya kosong atau saldonya 0 karena sudah dilunasi di tanggal 12 Agustus. Nah, kita lanjut ke soal tanggal 13 Agustus. Diterima tagihan dari toko laris atas penjualan tanggal 8 Agustus lalu. Artinya kita menerima tagihan atau menerima pelunasan atas piutang dagang toko laris. Berarti masuk ke dalam buku pembantu kartu piutang. Nah, kita masukkan di tanggal 13 Agustus di toko laris 13 atas pembayaran sebesar 7.800.000 karena dilunasi semuanya. 7.800.000 harusnya di kredit karena piutang dagangnya berkurang. Artinya kalau berkurang berarti di sisi kredit 7.800.000. Nah, berarti debitnya 0, kreditnya 0. Ini sudah lunas. Artinya saldo toko laris atas piutang dagang itu tidak ada, sudah dibayar. Nah, selanjutnya tanggal 18 Agustus. Nah, 18 Agustus ini dibeli barang dagang dari PT Indofood senilai 20 juta dengan syarat 2/5 N/14. Berarti pembelian atau utang dagang masuk ke dalam buku pembantu kartu utang di tanggal 18. Nah, masih dengan Indofood, PT Indofood, tanggal 18 yaitu pembelian berarti kalau pembelian itu ada di sisi kredit sebesar 20 juta. Berarti saldonya juga di sisi kredit sebesar 20 juta. Nah, lanjut ke soal selanjutnya di tanggal 19 Agustus dikirim kembali kepada PT Indofood barang sebesar 2.500.000 karena tidak sesuai pesanan. Berarti ini termasuk ke dalam retur pembelian atas utang dagang sebelumnya. Berarti masuk ke dalam buku pembantu kartu utang. Nah, tanggal 19 Agustus kita masukkan ke dalam PT Indofood atas retur. Lalu berarti kalau retur itu berada di sisi debit sebesar tadi 2.500.000. Nah, berarti kreditnya berapa kreditnya? 20 juta ini dikurangi 2.500.000 atas retur. Berarti sebesar 17.500.000. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Di tanggal 19 Agustus dibeli barang dagangan dari PT Unilever senilai 17.500.000 dengan syarat 2/5 N/14. Nah, ini pembelian secara kredit atau utang dagang berarti masuk ke dalam buku pembantu kartu utang. Tanggal 19 Agustus, namun di sininya di PT Unilever karena beda PT. Kalau tadi PT Indofood, sekarang PT Unilever. 2014 di bulan Agustus, tanggal 19 terjadi pembelian
Lalu berarti kalau pembelian di sisi kredit, utang dagangnya bertambah senilai 17 juta. Lalu saldonya senilai 17 juta juga. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Di tanggal 23 Agustus, di mana dibayar utang kepada PT Unilever atas pembelian 19 Agustus. Berarti buku pembantu kartu utang untuk melunasi. Di tanggal 23 pembayaran, berarti pembayaran di sisi kredit sebesar 17 juta. Lanjut ke sini, berarti debitnya kosong, kreditnya juga kosong karena sudah dibayar atau dilunasi. Nah, untuk tanggal 29 Agustus itu tidak termasuk keduanya karena dibayar gaji utang dagang dan bukan piutang dagang. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai pencatatan transaksi buku pembantu kartu piutang dan kartu utang pada perusahaan dagang. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.